di kota besar, jadi ini soal sosiologi ujian nasional, ya, 2 tahun terakhir ini, ada soal seperti ini. Di kota besar, pada jam-jam tertentu sering terjadi penumpukan volume kendaraan, sehingga kemacetan terjadi di mana-mana. Kondisi ini tidak dibiarkan terus-menerus karena akan mengurangi kenyamanan pengendara. Secara sosiologi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara, nah, jadi kayak kemacetan di Jakarta, ya, sampai sekarang macet terus. Nah, sekarang secara sosiologi dapat diselesaikan dengan cara gimana? A. Mempengaruhi cara berpikir kelas menengah untuk beralih menggunakan transportasi massal, ya, pakai bis dan lain sebagainya. B. Memberikan pengetahuan mengenai pola interaksi sosial masyarakat. C. Mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat. Apa cukup mengkaji saja? D. Mengembangkan sikap peka kritis serta rasional menghadapi gejala-gejala sosial. E. Memberikan kenyamanan pada kita sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban. Kira-kira gimana caranya? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Karena yang menyebabkan macet adalah volume kendaraan yang banyak, sehingga kita harus mempengaruhi cara berpikir kelas menengah yang punya mobil untuk beralih ke transportasi umum seperti bus dan kereta. Yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. Teori yang dibangun bersifat menyempurnakan teori sebelumnya. Bisa jadi, ya, mengkaji gejala sosial berdasarkan pengamatan secara empiris dan objektif, ya. Bisa jadi empiris itu fakta, ya. Kemudian tidak melihat baik buruknya gejala sosial, melainkan mengungkap fakta apa adanya. Itu juga sosiologi. Kemudian memfokuskan diri pada kajian gejala hubungan kemanusiaan dengan alam. Dan setiap gejala yang diteliti ditarik generalisasi. Generalisasi itu dibuat umum, ya, dibuat umum. Oke, pernyataan yang merupakan ciri sosiologi, ya, yang merupakan ciri sosiologi yang pertama ini, ya, dibangun bersifat menyempurnakan teori. Kemudian mengkaji gejala sosial. Kemudian tidak melihat baik buruknya gejala sosial, tetapi mengungkap fakta apa adanya. Memfokuskan diri pada kajian gejala hubungan, bukan. Ini bukan ciri sosiologi. Setiap gejala diteliti bisa ditarik generalisasi. Ini juga bukan sosiologi. Jadi Anda menyimpulkan dari satu sumber, kemudian ditarik generalisasi, ya, dijadikan sesuatu yang umum. Ini juga bukan sosiologi. Anda mendengar bahwa orang Jawa pelit, Anda menganggap bahwa semua orang Jawa pelit. Nah, itu juga namanya menggeneralisasi. Itu. Jangan pilih yang ada angka 4 dan 5. Gitu kan? Nah, berarti B tidak mungkin karena ada angka 4, C tidak mungkin ada 5, D tidak mungkin, E tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Setelah sering bergaul dengan teman-teman sebayanya, Dodi akhir-akhir ini menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang cenderung kurang disukai oleh masyarakat di lingkungannya. Perilaku tersebut merupakan hasil bentuk sosialisasi apa? Jadi bentuk sosialisasi itu ada dua, ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu segala sesuatu yang dia jalani sewaktu masih kecil, ya, pengaruh orang tua dan dari keluarga, itu namanya primer, prime berarti utama. Kalau sosialisasi sekunder, sosialisasi dari luar lingkungan, ya, dari pergaulan dari teman-temannya. Nah, si Dodi ini kurang disukai oleh masyarakat, merupakan hasil sosialisasi yang sifatnya sekunder. Oke. Nomor 4, media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan.
Karena pembangunan harus dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Peran media massa sebagai agen sosialisasi sekunder. Ya, jadi media massa itu agen sosialisasi sekunder. Sosialisasi itu artinya memberitahukan kepada banyak orang. Ya, secara sekunder berarti dari luar. Kalau primer dari dalam keluarga. Dalam pembangunan untuk persatuan dan kesatuan masyarakat ialah apa kira-kira? A. Menayangkan hasil pembangunan. B. Memberikan pendidikan kepada masyarakat. Bukan ya. C. Mendorong proses integrasi. Integrasi itu mempersatukan. D. Menyajikan informasi dan hiburan. E. Mengkomunikasikan hasil pembangunan. Kira-kira yang apa? Yang E. Mengkomunikasikan hasil pembangunan. Kok yang dipilih yang E, Pak? Karena di sini media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Harus dapat dinikmati oleh setiap masyarakat. Ya. Nah, jadi dia berkomunikasi, mengkomunikasikan hasil pembangunan. Komunikasi itu ada feedback, ada sumber, ada media, ada si penerima. Itu ada komunikasi. Baik. Kemudian nomor 5. Pada saat orientasi peserta didik baru, jadi kalau di Indonesia itu ada ospek ya. Jadi kalau anak baru masuk kuliah di ospek gitu ya. Sekolah memberikan penjelasan tentang tata tertib yang harus dipatuhi oleh para siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, setiap siswa berusaha berperilaku sesuai dengan tata tertib sekolah. Faktor pembentuk keteraturan tersebut adalah apa yang membuat orang ini teratur kira-kira. Yang benar adalah A, yaitu ketertiban. Baik, kita lanjutkan. Pada saat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, Pak Begi tidak mampu menghentikan laju kendaraannya, sehingga menerobos rambu jalan. Ya, jadi kayak Anda tuh kalau nyebrang, lampu masih merah nyebrang. Tindakan Anda atau tindakan Pak Begi dalam kasus ini melanggar norma apa kira-kira? Norma hukum. Kalau di Hong Kong didenda berapa? 1.500. Nah, itu melanggar norma hukum. Nah, gampang ya. Baik. Nomor 7. Seorang pengagum berat artis terkenal mengikuti model rambut, model pakaian, atau gaya perilaku artis idolanya. Model Syahrini gitu kan, diikutin semua. Bahkan menganggap dirinya sama dengan artis idolanya. Ada yang merasa seperti Syahrini di sini. Perilaku tersebut merupakan contoh interaksi sosial yang didasari oleh faktor apa? Identifikasi. Ya, dia mengidentikan. Mengidentikan itu artinya menyamakan dirinya dengan artis idolanya. Itu identifikasi. Jadi kalau Anda suka niru-niru itu namanya identifikasi. Rambutnya yang ngikutin siapa itu namanya menyamakan. Nomor 8. Konsep bentuk interaksi sosial. Menjelang pemilihan ketua paguyuban pelajaran Indonesia, terdapat 2 calon kuat yang diprediksi akan menduduki kursi kepemimpinan pada periode selanjutnya. Jadi ini pemilihan ketua. Kalau Anda di kampung pemilihan lurah gitu ya. Dari ilustrasi tersebut bentuk interaksi apakah yang sedang berlangsung? Interaksi yang berlangsung adalah persaingan. Interaksi itu ada hubungan ya. Hubungan timbal balik, itu adalah persaingan. Nomor 9. Putusan pengadilan sangat penting artinya ya dalam menyelesaikan persoalan hukum. Namun belakangan ini sebagian lembaga peradilan tidak hanya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan lembaga hukum juga menjadi rendah. Kita jadi nggak percaya gitu ya. Model yang hukumannya ringan di penjara berat, yang hukumannya berat di penjara ringan. Koruptor penjaranya enak misalkan. Tapi tukang maling sendal digebukin masa. Salah satu akibat tidak berfungsinya lembaga peradilan adalah apa yang menjadi akibat tidak berfungsinya lembaga peradilan? A. Meningkatkan investor asing di Indonesia, nggak ada hubungannya ya. B. Semakin jarang terjadi tindak kekerasan, juga nggak ada hubungannya. C. Terjadinya krisis sosial dan disintegrasi sosial. Nah, kalau lembaga peradilan nggak benar, hakim gampang disuap,
Itu karena apa? Karena terjadinya krisis sosial, ada masalah di masyarakat itu. Dan disintegrasi. Disintegrasi itu adalah pemisahan. Kalau integrasi menyatukan, kalau disintegrasi pemisahan. Betul itu? Hah? Betul. Jawabannya adalah yang C. Perhatikan gejala berikut ini. Berdasarkan gejala sosial tersebut yang termasuk pengendalian sosial represif, ya, yang represif. Ingat, kalau ada soal seperti ini, Anda pilih yang nggak mungkin, ya. Oke, jadi jangan pilih jawaban yang nggak mungkin. Ya. Pelaku pencurian dan pembunuhan dihukum penjara, betul, itu represif. Ya, jadi itu represif. Anak yang pulang ke rumah dihukum mencuci piring, telat pulang misalkan, itu represif. Jadi kalau Anda berbuat kesalahan, Anda dihukum, itu represif. Perintah hukum tembak mati bagi provokator daerah konflik, itu represif. Ya. Sebelum musim hutan, Pemprov DKI sangat melakukan penggerakan sungai dan waduk, itu bukan represif. Ya. Musim hujan. Kemudian masyarakat modern berolahraga teratur dan makan makanan sehat agar tidak sakit. Itu bukan represif, ya. Kalau represif itu Anda melakukan kesalahan kemudian dihukum. Itu yang disebut dengan represif. Nah, jangan pilih yang ada angka 4 dan 5-nya. Ya. Otomatis B nggak mungkin, C nggak mungkin, D nggak mungkin, E juga nggak mungkin. Jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 11, gampang kan sosiologi. Terlambat masuk kelas, bolos, merokok, sering terjadi di sekolah. Seorang guru BK, atau BK, bimbingan konseling, ya, melakukan pengendalian sosial dengan cara mengajak para siswa agar mematuhi norma yang berlaku di sekolah. Karena pada dasarnya, pengendalian sosial, nah itu namanya, kalau guru itu ngasih peraturan, itu namanya pengendalian sosial. Sosial itu kan dari kata sosio dan logos. Sosio itu artinya teman, logos artinya ilmu atau cerita. Jadi ilmu tentang cerita sekumpulan orang. Karena pada dasarnya pengendalian sosial memiliki tujuan untuk apa kira-kira? Menciptakan masyarakat tertib dan teratur. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, gampang gitu. Jadi Anda pilih jawaban yang ada hubungannya dengan pertanyaan. Karena jawaban ini semuanya bagus, ya. Anda bingung kan jawaban yang mana? Jawaban yang ada hubungannya sama pertanyaan. Kayak misalkan kelas, membolos, merokok. Wah, ini kan hubungannya pasti dengan tata tertib. Nah, Anda pilihlah jawaban. Karena semuanya bagus nih. Menggalang persatuan dalam kelompoknya kan bisa jadi, ya enggak? Menciptakan masyarakat dan adil sejahtera bisa jadi juga, gitu kan, bagus-bagus kata-katanya. Tapi kan nggak ada sangkut pautnya sama soal. Nah, cari jawaban yang ada sangkut pautnya sama soal. Oke. Perhatikan contoh penyimpangan sosial berikut. Jadi ada yang namanya penyimpangan sosial, mencuri, korupsi, suka sejenis, itu penyimpangan sosial. Apalagi ya, berbohong, meludah di sembarangan, itu penyimpangan sosial. Membolos sekolah karena mengantuk berat. Poin-poin yang termasuk perilaku menyimpang itu di mana saja? Poin perilaku menyimpang itu di mana saja? Satu, membolos sekolah memang menyimpang, tetapi dia nggak masuk. Itu membolos sekolah itu melanggar, bukan penyimpangan. Kemudian mengendari motor di jalan raya sepi dengan kecepatan tinggi, ini juga melanggar, tetapi bukan menyimpang. Ya. Mabuk bersama teman-teman tak mengenal tempat, yes, ini menyimpang karena nggak umum. Kalau ngebut bisa jadi, tetapi kan dia hanya melanggar. Ya. Kelompok terorganisasi menyelundupkan bayi, nah ini menyimpang. Kemudian memberi uang suap kepada petugas yang korup, ini juga menyimpang. Kayak Anda bikin KTP bayar, nyogok 200.000 supaya cepat, itu adalah perilaku menyimpang. Ya. Jangan pilih yang nomor 1 dan nomor 2. Berarti A nggak mungkin kan? B juga nggak mungkin. C nggak mungkin.
D nggak mungkin ada nomor 2-nya. Jawabannya adalah